Apa yang akan kita lakukan di surga? Banyak orang melihat surga sebagai suatu tempat yang misterius seperti mimpi. Sebagian lagi percaya bahwa surga adalah tempat yang membosankan karena hanya memainkan kecapi di atas awan. Tidak heran mengapa hanya sedikit orang yang tertarik untuk berada di sana. Dalam video ini kita akan melihat 6 kegiatan nyata yang luar biasa yang akan dilakukan oleh orang-orang benar di surga, dan saya yakin video ini akan menginspirasi kita semua untuk berada di sana suatu hari nanti. Channel ini didedikasikan untuk membantu Anda memahami nubuatan Alkitab, agar Anda siap menyambut kedatangan Yesus yang akan segera terjadi. Iblis telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan menggelapkan surga dengan penuh misteri, dan membuatnya tampak seperti tempat yang tidak diinginkan. Namun, Alkitab mengungkapkan kebenaran bahwa surga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan keindahan yang tak terlukiskan, penuh dengan kegiatan-kegiatan mulia yang akan membuat jiwa kita bergembira. Mari kita lihat apa saja itu. Salah satu kesalahpahaman yang umum terjadi adalah, bahwa kita akan menjadi roh atau makhluk seperti hantu di surga. Ini sama sekali tidak benar. Dalam Alkitab dinyatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situlah kita juga menantikan dengan penuh kerinduan Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini supaya serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita akan melihat bahwa kita akan memiliki tubuh seperti Yesus. Dan seperti apa tubuh yang dimiliki Yesus? Lihatlah tanganku dan kakiku, itu adalah aku sendiri. Peganglah aku dan lihatlah, karena roh tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat aku miliki. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia memiliki tubuh manusia yang nyata, secara fisik, dan kita akan memiliki tubuh yang sama di surga. Jadi hal-hal apa saja yang akan kita lakukan di dalam tubuh fisik ini? Mari kita cari tahu sekarang. 1. Kita akan makan dari pohon kehidupan. Wahyu 2 ayat 7 menyatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari buah pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman Firdaus Allah. Dalam Alkitab diceritakan lebih lanjut tentang pohon kehidupan yang luar biasa ini. Di tengah-tengah jalan, dan di kedua sisi sungai, ada pohon kehidupan yang menghasilkan 12 buah. Setiap pohon menghasilkan buahnya setiap bulan. Daun dari pohon itu adalah untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita mengetahui bahwa pohon kehidupan ini memberikan kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Dan kita tahu dari kitab Kejadian, bahwa siapapun yang memakan buah dari pohon ini akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita bisa hidup selamanya di surga. Selain itu, pohon ini menghasilkan buah yang unik untuk setiap bulan sepanjang tahun. Kita hanya dapat membayangkan keindahan dan rasa dari buah-buah surgawi ini. Kita tidak hanya akan hidup selamanya, tetapi tidak akan ada lagi rasa sakit, kematian, atau dosa di dalam kerajaan Allah yang kekal. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi maut, atau perkabungan, atau ratap tangis. Tidak akan ada lagi kesakitan, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Lebih dari itu, semua kecacatan fisik kita, dan orang-orang yang kita kasihi, akan diangkat. Mata orang buta akan dicelikan, dan telinga orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat-lompat seperti orang yang bernyanyi, dan lidah orang bisu akan bernyanyi. Sebab, di padang belantara akan memancar air, dan sungai-sungai di padang gurun. 2. Kita akan bertemu dengan teman-teman, keluarga, dan tokoh-tokoh Alkitab. Perhatikan apa yang Alkitab katakan kepada kita, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Betapa menakjubkannya hal ini. Bayangkan jika Anda bisa berjalan-jalan di hutan bersama Adam, dan bertanya kepadanya bagaimana dia memilih nama-nama binatang yang berbeda. Bayangkan duduk di depan pelangi bersama Nuh, dan mendiskusikan bagaimana rasanya membangun bahtera, dan berhasil melewati air bah. Saya tidak sabar untuk bertanya kepada Daniel bagaimana rasanya berada di gua singa, dan kepada Daud bagaimana rasanya bertempur melawan Goliat yang perkasa. Saudara-saudara, kita akan dapat berkumpul kembali dengan teman-teman dan keluarga kita yang berharga yang telah setia, tanpa ada kata perpisahan lagi. Kita akan memiliki kekekalan untuk dihabiskan bersama satu sama lain. 3. Kita akan membangun rumah-rumah megah. Banyak dari kita mungkin berpikir, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara membangunnya. Tetapi di surga, kita akan memiliki pikiran yang lebih tajam, dan waktu serta sumber daya yang tak terbatas untuk mempelajari keterampilan baru.
Alkitab menyatakan, mereka akan membangun rumah-rumah dan mendiaminya. Bayangkan saja, membangun rumah impian Anda dengan tangan Anda sendiri, mahakarya yang luar biasa ini akan membuat rumah-rumah besar di dunia ini menjadi malu. Kualitas bahan, kreativitas tata letak, kemegahan pemandangan, dan semua disesuaikan dengan keinginan kita. Lebih dari itu, selain rumah yang akan kita miliki di dalam pedesaan, Alkitab menyatakan bahwa kita masing-masing akan memiliki rumah di perkotaan, yang dipersiapkan khusus untuk kita oleh Tuhan semesta alam. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu sudah kukatakan kepadamu. Dan jikalau aku pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menjemput kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Saudaraku, jangan lewatkan masa depan yang mulia yang telah disediakan bagi kita. 4. Ada taman-taman yang indah di sana. Alkitab menyatakan, mereka akan membuat kebun-kebun anggur dan memakan buahnya, dan orang-orang pilihanku akan lama menikmati hasil pekerjaan tangan mereka. Dan kebun-kebun ini akan jauh melebihi kebun-kebun yang paling indah di bumi ini. Kutukan akan dipatahkan, kita tidak lagi harus berurusan dengan lalang, hama, dan kondisi yang sulit. Tanahnya akan kaya dan subur. Di sepanjang tepi sungai, di sisi sebelah kiri dan kanan, akan tumbuh berbagai macam pohon yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Daun-daunnya tidak akan layu, dan buahnya tidak akan gagal. Pohon-pohon itu akan berbuah setiap bulan, karena airnya mengalir dari tempat kudus, buahnya untuk makanan, dan daunnya untuk obat-obatan. Bayangkan saja makan hasil bumi milik kita sendiri, di rumah kita sendiri, di tengah-tengah kesempurnaan dan keindahan surgawi. Mimpi ini bisa menjadi kenyataan bagi Anda. 5. Kita akan mempelajari rahasia alam semesta. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang dunia lain yang ada di galaksi yang jauh? Atau bagaimana dengan kedalaman danau dan samudera yang misterius? Surga akan menjadi kesempatan Anda untuk belajar dan menjelajah. Dengan waktu yang tak terbatas, kesehatan yang sempurna, dan otak yang sangat kuat, kemungkinan untuk melakukan perjalanan dan belajar sungguh di luar kemampuan kita. Di bumi ini, kemampuan kita untuk berinteraksi dengan satwa liar sangat terbatas. Karena dosa, banyak binatang buas menjadi ganas, bahkan mematikan. Tetapi di surga, hal ini tidak akan terjadi. Serigala dan anak domba akan makan bersama, singa akan makan jerami seperti lembu, dan debu akan menjadi makanan ular. Mereka tidak akan melukai dan tidak akan membinasakan, dan segenap gunungku yang kudus, demikianlah firman Tuhan. Jadi, di surga, kita akan dapat benar-benar menikmati dan menghargai semua ciptaan Tuhan yang mengagumkan, bahkan makhluk-makhluk yang besar dan berkuasa. Bayangkan saja berpacu dengan seekor cetah di ladang, atau bergulat dengan beruang kutub yang kuat, atau bahkan berpelukan dengan singa yang perkasa. Tidak akan ada lagi rasa sakit atau kematian di surga kekal Allah, yang ada hanyalah sukacita yang tak terbatas. Pada akhirnya, hal yang paling indah dari semua aktivitas di surga. 6. Kita akan bersama Yesus. Hanya mereka yang telah belajar untuk mengasihi dan menaati Yesus yang akan berada di surga. Mereka telah mengizinkan Yesus untuk mengubah hidup dan karakter mereka, dan sekarang keinginan terbesar dari hati mereka telah menjadi kenyataan. Allah selalu ingin menyertai kita. Dari Taman Eden, ke tempat kudus di bumi, hingga Yesus sendiri yang datang sebagai manusia, ketika dosa dan orang-orang berdosa akhirnya dihancurkan, kita akan dipersatukan dengan Allah semesta alam. Dan aku mendengar suatu suara yang nyaring dari surga, yang mengatakan, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Tuhan sendiri akan tinggal bersama mereka dan menjadi Allah mereka." Terlebih lagi, kita semua akan datang ke kota kudus bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Dan akan terjadi bahwa dari bulan baru yang satu ke bulan baru yang lain, dan dari sabat yang satu ke sabat yang lain, semua orang akan datang untuk beribadah di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Hal yang menakjubkan adalah, meskipun ayat-ayat ini sangat menginspirasi, kita bahkan tidak dapat membayangkan betapa indahnya surga nantinya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang tidak pernah diberikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia, semua yang tidak pernah dilihatnya dan yang tidak pernah timbul di dalam pikirannya, semua yang tidak pernah ditimbulkan oleh tangan kanannya dan yang tidak pernah diterimanya di dalam hatinya.
Hal itu tidak pernah terbayangkan oleh kita. Surga menanti kita, teman. Hal ini tidak akan sama tanpa kehadiranmu. Kamu diciptakan untuk tinggal di sana, dan Yesus telah menyiapkan tempat khusus untukmu. Aktivitas-aktivitas luar biasa di surga dapat menjadi kenyataan bagi Anda. Apakah Anda ingin memberikan hidup Anda kepada Yesus hari ini? Apakah Anda ingin mengakui bahwa Anda adalah orang berdosa yang layak mati, dan hanya Yesus yang telah mati untuk Anda yang dapat menyelamatkan Anda? Apakah Anda ingin mengizinkan Yesus menjadi Tuhan atas hidup Anda dengan mengakui dosa-dosa Anda dan berkomitmen untuk menaati perintah-perintahnya dengan pertolongannya? Jika ini adalah keinginan Anda, atau jika Anda ingin menyerahkan kembali hidup Anda kepadanya, tulislah di kolom komentar di bawah ini, "Saya memilih Yesus dan kerajaannya." Gerbang mutiara dari kota suci di surga menanti Anda. Akan tetapi, saudaraku, kita harus tetap setia sampai akhir. Saya harap Anda akan terus menyaksikan His Judgment sehingga Anda dapat belajar lebih banyak tentang apa artinya menjadi seorang Kristen, dan bersiaplah untuk peristiwa-peristiwa akhir zaman yang telah dinubuatkan dalam nubuatan. Anda dapat berlangganan saluran ini dan mengaktifkan semua notifikasi lonceng untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video baru kami. Ingatlah saudara-saudaraku, tetaplah mengarahkan pandangan Anda kepada Yesus, yang memulai dan menggenapkan iman kita. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.